Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatah Nabil dengan NIM 2234979 dari Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Universitas Negeri Padang. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan pemetaan potensi air tanah di Kabupaten Sijunjung sebagai UAS mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi topik kali ini adalah pemetaan potensi air tanah di Kabupaten Sijunjung, yang mana tujuan dari Pratikum 3 ini atau UAS ini, 1. Mahasiswa mampu memetakan area yang diduga berpotensi sumber air tanah di Kabupaten Sijunjung. Kedua, mahasiswa mampu mengolah data yang diaplikasikan ke dalam ArcGIS. Dan ketiga, mahasiswa mampu menggunakan ArcGIS dengan baik. Jadi, alat dan bahan dalam melakukan pemetaan ini adalah laptop, software ArcGIS, peta administrasi Kabupaten Sijunjung, data Landsat 8 yaitu band 3 dan band 5, dan lembar kerja modul Praktikum SIG. Jadi, dasar teori dari pemetaan sumber air tanah yaitu air tanah merupakan sumber air yang penting, manakala sumber air permukaan sudah terbatas ketersediaannya, atau tidak ada sama sekali untuk memenuhi kebutuhan manusia, maupun untuk dukungan irigasi dan keperluan lainnya. Pemanfaatan air tanah dalam hal ini harus disesuaikan dengan daya dukung akuifer setempat yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah, serta peraturan daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan air tanah sebagai sumber air irigasi sudah menjadi hal yang umum di beberapa daerah lahan kering di berbagai belahan dunia. Hal ini erat kaitannya dengan adanya kemajuan di bidang pengeboran dan teknologi pompa, serta berkembangnya ilmu hidrologi. Dibandingkan dengan irigasi dari air permukaan, air tanah merupakan sumber air yang lebih terjamin ketersediaannya, lebih tahan terhadap bencana kekeringan, dan lebih mudah diakses secara individu. Air tanah juga relatif tahan terhadap polusi dibanding dengan air permukaan. Namun, demikian, ada beberapa kelemahan jika terjadi eksplorasi air tanah yang berlebihan. Yang pertama yaitu penurunan ketersediaan air tanah secara regional dan pengeringan akuifer sehingga mengurangi produksi air. Kedua, penurunan muka air tanah secara besar-besaran sehingga untuk mendapatkan air kian sulit dan mahal. Dan ketiga, terjadinya intrusi air laut. Keempat, terjadinya longsor dan retakan permukaan tanah. Kelima, polusi air tanah karena terdapat polusi dari air permukaan. Polusi pertanian dari pupuk dan pestisida. Selain itu, air tanah merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Kerusakan air tanah dapat berdampak luas dan sulit dipulihkan. Inilah hasil dari pemetaan potensi air tanah di Kabupaten Sijunjung. Jadi, pada pemetaan ini, cara pengolahan data dimulai dari pengambilan data melalui pendownloadan data Landsat 8 pada AirExplore USGS dan data SAP daerah Kabupaten Sijunjung. Data yang diambil adalah data yang sesuai dengan posisi di daerah Kabupaten Sijunjung. Pada praktikum ini, saya harus mendownload dua data Landsat yang berbeda posisi, karena daerah Kabupaten Sijunjung yang terpotong di antara dua data Landsat tersebut. Data Landsat yang digunakan adalah band 3 dan band 5. Potensi air tanah saya bagi menjadi 5 tingkatan, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Di mana pada daerah yang memiliki potensi yang sangat tinggi memiliki warna atau rona biru yang lebih gelap dibanding dengan daerah dengan tingkatan di bawahnya. Peta ini saya buat agar penggunaan air potensi tanah dapat digunakan sesuai dengan manfaatnya, seperti untuk keperluan pengairan atau irigasi pertanian, ataupun untuk kebutuhan lainnya. Untuk proses pengolahan yang lengkap sudah ada saya cantumkan pada laporan sebelumnya. Jadi saran pada jika ingin membuat pemetaan yaitu karena saya menggunakan dua Landsat yang berbeda posisi, jadi perlu proses pengolahan data berulang yang sama pada masing-masing data. Jadi saran jika ingin hanya melakukan pengolahan data dengan satu pengolahan, maka pilihlah daerah yang tidak terpotong dari data Landsatnya. Baik, manfaat dari pemetaan potensi air tanah ini menurut Hidayat yaitu
Satu, sebagai acuan bagi para perencana di daerah maupun instansi terkait dalam rangka pengembangan wilayah dan pengelolaan sumber daya air tanah yang berwawasan lingkungan. Kedua, data informasi potensi air tanah yang diperoleh dapat dipakai sebagai masukan bagi pengembangan sistem basis data dan informasi tanah di suatu daerah. Jadi kesimpulan dalam penggunaan aplikasi ArcGIS ini yaitu dengan menggunakan aplikasi ArcGIS, kita bisa mengolah data yang kita cari menjadi sebuah peta. Salah satunya peta potensi air tanah ini. Kedua, dengan aplikasi ArcGIS, banyak data yang bisa kita olah dalam pembuatan peta. Dan ketiga, dengan menggunakan aplikasi ArcGIS, kita digunakan dengan adanya tools yang membantu dalam pengaplikasikan data yang diolah menjadi suatu peta. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.